Mengenai laporan dugaan adanya tindak pidana korupsi di Desa Adisana Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan nominal 100 juta rupiah, hal ini dibenarkan oleh Auditor Muda Inspektur Pembangunan 2 Kantor Inspektorat Kabupaten Brebes saat dikonfirmasi Senin tanggal 19 April tahun 2021. Pihaknya telah melakukan audit terhadap dana-dana yang diduga ada penyimpangan di 3 hal antara lain yakni dana hibah dari BKM dan hasil sewa bengkok desa, kemudian dana desa yang dipakai untuk pembangunan dengan total kerugian negara 100 juta rupiah. Dikatakan Adi Susanto bahwa untuk perencanaan pembangunan di desa harusnya sudah dibuatkan terlebih dahulu di RAPBD kemudian hasilnya baru dilaksanakan dan kemudian di SPJ-kan namun terkadang pelaksanaan dilakukan, baru kemudian di SPJ-kan atau tidak melalui mekanisme musyawarah terlebih dahulu. Pemeriksaan di pemerintahan desa Adisana informasinya dari pemuda desa itu ada dugaan korupsi sebesar nilai 100 juta dari 3 item. Bisa tolong dijelaskan, Pak? Ya, jadi kita satu tim sudah masuk atas permintaan dari kejaksaan. Ya. Hasilnya ada 3 poin yang menjadi temuan kita, masing-masing dari tanah bengkok yang disewakan, ya. Terus dari dana insentif untuk PDAM, ya. Yang ketiga adalah dana desa. Nilainya berapa, Pak? Nilainya 100 juta. Totalnya? Iya, 100 juta lebih sedikit lah. Nah, kalau memang ada temuan itu, berarti ada yang bertanggung jawab terhadap dugaan korupsi itu. Lah, yang domainnya siapa yang bertanggung jawab di pemerintah desa? Kemarin beberapa poin akhirnya kan kita simpulkan di sana ada penyalahgunaan keuangan kan dari Pak Komar. Komar ya. Walaupun memang angka tersebut enggak sepenuhnya bahwa itu dilakukan ya kalau hasil kemarin. Ada beberapa yang memang di SPJ-kan, tapi karena nggak masuk APBD sehingga secara normatif kan nggak bisa kita akui sebagai pengeluaran sah dari desa. Iya, itu. Kalau dari contohnya PDAM ini, di sana ada transaksi belanja untuk pembelian jalan, pembersihan rumput dan beberapa poin yang sebetulnya yang jaga BSI. Iya, BSI sana. Cuman karena itu belum masuk di APBD, itu tetap kita hitung sebagai kerugian keuangan desa. Karena pengeluaran tadi kan belum sah. Belum sah ya. Nah, pengeluaran yang tidak sah itu berapa nilainya, Pak? Tadi dari insentif PDAM sekitar 50 jutaan sekian. Ada di laporan kita di kejaksaan beda. Yang kedua yang dari sewa tanah bengkok adalah tahun 2016 ya, 2017 itu senilai sekitar 6 juta enggak? 6 juta. Nah, yang sisanya lagi itu dari dana desa atas pembangunan di tahun 2019. Meskipun ada pekerjaan tambahan juga dana desa juga yang pekerjaan ya tambah yang listrik ya sama listrik, tapi kan itu belum masuk di APBD, kita nggak akomodir. Itu tetap kita hitung sebagai pengeluaran yang tidak sah yang harus bertanggungjawabkan oleh Pak Komar. Jadi untuk pertanggungjawab desa itu seyogyanya supaya bisa di SPJ-kan itu dari awal sudah direncanakan. Betul. Di era APBD. APBD kan mengikat. Semua transaksi itu kan direncanakan dulu, baru bisa ada muncul pengeluaran desa. Oh gitu ya. Tanpa masuk rekening desa, tanpa masuk APBD, berarti pekerjaan liar. Iya. Nah, ini pesan kepada pemerintah desa lain di Kabupaten Brebes apa tempat lain, lah kira-kira untuk supaya SPJ itu benar, itu bagaimana? Iya. Sebenarnya prinsipnya sama. Kita kan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban. Makanya di sana pas perencanaan kami berharap desa itu jangan menganggap sepele. Nanti bisa disesuaikan, nggak boleh begitu. Oh gitu ya. Dulu mungkin dengan pengeluaran duit sedikit masih nggak menjadi fokus ya. Tapi sekarang dengan dana yang besar sampai serupiah pun tanggung jawabnya harus jelas. Oh iya. Jadi pas perencanaan harus jelas. Ini tahun ini
kita mau kerja apa sih? Iya. Malah kan sudah punya rencana pembangunan jangka menengah di desa ada itu. Iya. Itu harus berurutan. Oh, berurutannya. Dari perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Betul. Jadi pas pelaksanaan pun di saat berubah, enggak hanya sepihak berubah, tapi ada prosesnya. Ada proses. Prosedurnya dilalui dulu, nanti ada apa namanya musyawarah. Semua itu harus dilalui, menjadi berita acara, sehingga dokumennya itu lengkap, jelas, sehingga bisa diakui. Iya, kalau selama ini banyak di desa yang cenderung masih menganggap sepele hal-hal seperti itu. Administrasi ya Pak? Betul itu berarti. yang membuat kadang tujuannya bagus, tapi belum tentu itu beneran begitu. Iya betul. Walaupun memang kadang berpikirnya untuk masyarakat, tapi masyarakat yang mana? Selama nggak diakui dalam APBDes, nggak ada dokumennya, kan menjadi minir ya. Bagi bagian orang yang sepaham oke, tapi yang nggak sepaham bisa itu menjadi nggak sah. Dan memang harusnya kan sudah menjadi peraturan desa, masuk di rencana pembangunan desa, dilaksanakan. Kalau mau ada usulan yang lain ya nanti nunggu. Agus, salah satu auditor Irbang 2 Inspektorat Kabupaten Brebes, berpesan kepada pemerintahan desa agar pelaksanaan dan adisa ataupun hibah harus dimasukkan ke rekening dana desa, kemudian dimasukkan dalam musrengbangdes, dan pengeluaran atau pelaksanaan juga melalui musyawarah desa. Sejatinya sih itu di prosedur. Prosedurnya. Para prosedur tidak dilalui, akhirnya menjadi tidak sah. Kita nggak ngaku itu sebagai pengeluaran. Padahal uang senilai 100 juta itu memang dikeluarkan. Iya dikeluarkan, tapi sebenarnya itu bukan 1 juta, karena 100 juta itu kan 3 poin. 3 poin. Tiga yang di dana desa, kompensasi PDAM, dan bengkok desa, ya. Nah, terus untuk yang itu, yang PDAM dan bengkok, karena kegiatan PDAM, pendapatan PDAM sama bengkok itu awalnya tidak masuk ke dalam di APBDes, akhirnya segala pengeluaran dari pendapatan bengkok dan PDAM itu tidak sah karena tidak ada dasar hukumnya. Seharusnya baik pendapatan bengkok maupun pendapatan dari PDAM dari awal di musyawarah itu di perencanaan seharusnya sudah masuk dulu di APBDes sebagai pendapatan. Nanti juga di belanja di pengeluaran juga harus muncul untuk apa-apanya. Nah kan jadi tadi balance antara penerimaan dan pengeluaran itu harus masuk di APBDes kan. Nah uang masuk saja itu harus masuk rekening desa, nggak bisa tunai langsung dikeluarkan tunai, harus masuk rekening desa. Oh gitu. Jadi ada maksimal kades apa bendahara desa memegang maksimal uang yang ditarik itu. Kalau ini kan pendapatannya nggak terlalu besar kalau yang tadi yang di PDAM. Jadi saya kira nggak perlu ada. Memang di akuntansi kita memang 10 juta kalau nggak salah. Maksimal 10 juta. Berarti kalau ada pendapatan dari PDAM misalnya 50 juta harus langsung dimasukkan ke kas desa. Iya, masuk dulu. Masuk prosedurnya begitu. Masuk rekening desa. Buat berita acara. Nggak usah, itu langsung aja karena di APBD kan sudah ada, muncul itu sebagai pendapatan. Nah, setelah mendapatkan itu dibuat perencanaan untuk apa gitu? Perencanaan ya itu tadi sudah masuk juga di APBD. Makanya di awal tahun di perencana APBD itu harus muncul. Antara pendapatan dan belanja. Gitu. Nah, ketika dapat dikeluarkannya sesuai dengan APBD, tetapi uangnya masuk dulu ke rekening desa.